Jadi kalau saya ketika lagi sholat, bawaannya tuh kayak kelayangan, mau jatuh, kayak mau mati, kayak malaikat tuh udah ada di pundak gitu, udah ada ketika keluar rumah, udah di depan masjid, saya pulang lagi karena saking takutnya. Ya saya pertama duduk di belakang. Bisa paling belakang lah. Bisa paling belakang, bukan paling depan. Jadi kalau ada kenapa-napa, panik langsung keluar aja. Harus berani, memaksakan. Betul, memaksakan. Kalau nggak pernah, intinya harus mencoba lah. Kalau nggak pernah mencoba ya nggak bakalan kejebol. Jadi seolah kan waktu dulu tuh, seolah mentalitas udah keblok gitu, udah ketutup. Selamat malam. Kembali lagi dengan channel Ini Ubum bersama saya Reja Praramdhani dan samping saya Ini Gunawan. Gunawan. Di sini saya akan membahas tentang anxiety yang intinya apa ya? Anxiety itu takut sholat, takut ke masjid. Tentang anxiety, takut sholat, takut ke masjid. Cerita ini diambil dari kisah nyata Reja. Jadi kita nggak ngomongin cerita orang lain karena akan terkesan ngada-ngada dan dilebih-lebihkan juga ya. Jadi kita akan, yang kita omongin di YouTube ini tuh adalah ya cerita Reja, cerita pengalaman pribadi intinya. Selama 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Anjing 2020 sih ya, akhirnya 2018 kan ya. Kayaknya acan. Kayak ulang tahun anniversary jauh ke deui. Siap. Makan-makan kan. Nyate deui. Tadi sebenarnya kita tuh dari sore bareng ngopi, main gitu kan. Terus main kita. Nah, tadi tuh karena video Reja harus ada seminggu sekali. Biar selalu membantu orang-orang untuk kesembuhan mereka. Betul. Cuman tadi tuh kita tuh mau ngebahas yang lain, tapi Reja bilang karena tadi habis maghrib ya. Iya. Bilang ada orang lagi maghrib. Gimana kalau kita ngebahasnya tentang anxiety, takut ke masjid? Takut sholat, takut ke masjid. Aku kan aneh ya. Bukan takut, lebih ke males sebetulnya tadi awalnya. Aku juga belum tahu nih alasannya kenapa, karena sengaja gak ditanya biar sebenarnya konyol anjir bawa topik ini, bawa tema ini. Cuman ya karena itu yang ente rasakan, jadi kita harus jujur dengan video kita, dengan keadaan. Nggak apa-apa lah. Pokoknya ente takut apa kan. Anxiety itu penyakit 1000 sensasi katanya. Nah kita pasti, baru punya 5 video nih Jom. Masih banyak sekian ratus. Ada 900 lagi nih Jom. Iya. Oke, coba Jom. Anxiety, takut mati. Takut ke masjid. Takut ke masjid ya. Mati udah kan ya. Takut ke masjid. Jadi coba. Ini pengalaman pribadi saya ya, waktu saya terkena anxiety. Pada saat itu saya mengalami sangat takut sekali yang namanya ke masjid. Bahkan sholat pun juga saya ketakutan gitu kan. Jadi kalau saya ketika lagi sholat, bawaannya tuh kayak kelayangan, mau jatuh, kayak mau mati, kayak malaikat tuh udah ada di pundak gitu, udah ada dan benar-benar sangat ketakutan gitu. Dan akhirnya sholatnya juga nggak fokus, nggak khusyuk gitu. Pas ente sholat, ente ngerasa malaikat ada di sini? Betul. Dalam wujud? Nggak. Jadi dalam pikiran tuh kayak takut aja lah, kayak ketakutan. Maksudnya yang dirasakan sama ente takut apa? Takut tiba-tiba mati, takut tiba-tiba jatuh lagi berdiri itu. Ketakutan sama sekali. Dan datangnya pada saat sholat, justru takut sholat. Iya. Terutama takut ke masjid lah ya. Ke masjid, iya. Jujur. Oh. Terakhir ente ke masjid kapan? Terakhir lah.
terakhir ke masjid ya sebelum corona. Waktu dulu. Iya sih. Emang kalau pas corona kan sempat masjid ditutup juga. Tutup ya sebelum penyakit ini datang, saya selalu ke masjid. Ya terutama sholat Jumat lah intinya. Ya paling enggak sholat Jumat lah. Iya. Tapi setelah ada anxiety dan ada corona, iya. jadi nggak pernah lagi tuh sholat Jumat. Nggak pernah. Sangat takut sekali. Sholat biasa gimana? Sholat biasa ya dilakuin. Berarti masalahnya bukan takut sholat, Jom. Lebih maksudnya ke gini. Masjid gitu. Ya maksudnya gini dulu. Sholat tuh takut di rumah tuh, karena takut tiba-tiba jatuh gitu kan. Karena ente berdiri. Karena ketika berdiri takut tiba-tiba mati. Takut nggak karuan aja gitu. Oke, jadi sebelum aing sok tahu kan. Sok ente bercerita coba. Buat cerita dan buat penjelasan benar-benar bisa diterima coba sok. Karena orang masih bisa menerima ya. Karena yang kamari mah ya oke lah bisa terima gitu. Iya, padahal mati dalam keadaan sholatnya kan sangat baik, sangat bagus. Orang kayak hayang kan kadang-kadang. Coba cerita. Nah, ada motor enggak? Mungkin buat sebagian orang sih sulit diterima sih pasti. Tapi buat penderita pasti ada yang ngerasain sama saya. Saya yakin pasti ada yang sama gitu kan. Ya. Ente nggak sendiri lah. Nggak sendiri. Apa yang ente takutin kan malaikat pasti lah ya. Takut ya Tiba-tiba datang nyabut nyawa. Oke. Tapi ente tidak tahu malaikatnya berbentuk apa. Yang ente rasakan cuma merasa ada malaikat di pundak ente gitu ketika ente sholat. Kayak udah deket aja. Berarti pada saat sholat doang ya? Pada saat sholat. Di sholat itu jadinya cepet, gak khusyuk, jadi bacaan itu dicepetin gitu. Ya kayak ngejar sesuatu ya. Terus kemana terus? Ya saya benar-benar ketakutan sih ketika sholat. Sampai saya harus mencari solusinya, gimana caranya biar gak takut gitu kan. Solusinya adalah gak sholat. Ya gak sholat emang betul, tapi gak mungkin kan. Iya. Kewajiban kan. Ya paksain aja. Paksa sholat. Iya. Ente berapa lama takut ke masjid? Takut sholat lah. Berapa lama ya? Setahun ada. Awal-awal apa? Pertengahan apa ke sini? Ya dari awal nyampe dari awal terkena gitu kan. Maksudnya selesainya kapan? Maksudnya jadi lebih tenang gitu. Gak takut lah intinya. Kapan? 3 bulan ke belakang ada. Oh, masih baru ya? Iya. Belum senior banget ya. Kan kita habis punya video Jo sama seorang senior. Malahan ada sedikit cerita pengalaman pribadi. Coba. Pada saat itu pas sholat Idul Fitri bulan puasa, tahu kan sholat Idul Fitri? Iya, Lebaran. Saya tuh orang-orang pada sholat Id, saya dibangunin sama orang tua sholat Id katanya. Saya udah mandi, udah pakai sarung, udah baju koko. Udah siap, setelan dan atributnya gitu kan. Ketika keluar rumah udah di depan masjid, saya pulang lagi karena saking takutnya. Bisa jadi ini mah asumsi ya. Iya. Bisa jadi sebenarnya ente bukan takut ke masjid, tapi takut karena di masjid rame. Bisa jadi gitu kan? Bisa jadi. Karena kan awalnya emang takut keramaian. Iya. Nah di masjid itu kan emang rame. Iya. Kalau sepi mah ya di hati ente. Iya. Kan lagi sendiri. Di masjid pasti rame Jo. Bisa jadi gitu tuh. Bisa jadi sih. Tapi pas itu benar-benar sangat takut sekali. Tapi bukan takutnya keramaian. Jadi yang di pikiran tuh takutnya ketika sholat tuh tiba-tiba mati, tiba-tiba jatuh gitu kan. Karena banyak orang dan malu-maluin juga. Gitu kan? Iya. Ya, kan? Karena kayak beban anjir kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Jadi udah kepikiran dulu gitu. Mungkin nggak
Ya Pak, ya bisa jadi kan bukan cuma ente ya. Ya, Tapi ente bercerita ini nggak ke orang-orang itu bahwa ente takut, ke orang tua lah? enggak sih. Karena aku kenal dia nih, aku tahu maksudnya dia takut ke masjid, cuman nggak, awalnya berpikir bangsat alasan, males, mungkin males gitu kan. Tapi ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol, emang ketakutannya tuh lebih dari yang ada di kepala manusia biasanya gitu, yang Iya. yang nggak ada hubungannya sama Bukan malas sebenarnya, benar-benar takut gitu kan. motivasi ente untuk memaksa diri ente bahwa jangan takut apa? Ya pertama saya cari solusi gitu kan. Gimana caranya biar ketika suatu tenang, relax. Terus cari bacaan yang pendek Ya jelas. karena biar cepet juga. Iya. terus Pertama asal pendek. Ya pada saat itu saya intinya mencari-cari aja gimana caranya supaya sholat saya benar-benar pada umumnya gitu orang-orang. Seperti saya yang sangat khusyuk dan ahli surga, insya Allah. Amin gitu. Amin. Ente kan sempat ke dokter waktu itu. Dokter mana? Ya, Oh dokter. psikiater. Terus Ente menceritakan ini nggak? menceritakan. Dok, apa katanya? Yang ente ingat. Dok, misal gini nih, ente psikiater. Orang ente ya, dok, saya takut sholat, takut ini, takut itu. Nah, jawabannya adalah Ya itu yang namanya itu apa? Anxiety. yang disebut 1000 Sensasi itu salah satunya itu. Sebenarnya itu. Bahkan ada yang konyol, Jo. Maksudnya nggak konyol ya, nggak, maaf ya. Tapi menurut aku konyol gitu. Ada yang takut angin loh. Iya. Maksudnya Bawa motor takut anginnya masuk. ya dia nggak bercerita langsung di itu sih, kayak nge-DM gitu, atau aku kan punya grup ya, Ya grup. Iya. WA Iya. punya gitu. Mas, saya takut kena angin, takut loh. Nah, tapi maksudnya tidak menertawakan, tidak cuman kayak oh yang disebut 1000 sensasi itu tuh salah satunya ini. Nah, aku tuh pengen tahu nih apa yang 900-nya apa nih gitu. Iya, apalagi nih karena ketika kita bisa ngelihat dari sudut pandang yang lain yang berbeda ya, sudut pandang aku lah khususnya. Iya. Itu tuh bisa dipelajari, Jom, bisa ditanya gitu, alasan naon gitu, kunaon gitu. Terus cara menyelesaikan naon, karena setiap masalah pasti ada proses penyelesaian. Betul. Nah, proses penyelesaiannya apa gitu. Supaya ketika aku menemukan orang-orang yang sama gejalanya, nah bisa disampaikan bahwa senior ente dulu dengan cara ini selesainya, coba ente cara dengan cara ini. Nah gitu tujuannya tuh, Jom. Ayo, Jom, gimana, Jom? Ya saya ketika itu sampai ke masjid itu 5 kali pulang. Bukan cuma Idul Fitri berarti? Bukan. Terus? Pada saat Jumat misalkan. Udah nyampe, udah kayak yang panik itu, panic attack namanya kan. Langsung pulang lagi ke rumah. Sholat Jumat aja atau sholat? Mau sholat Jumat. Langsung pulang, saking takutnya. Kalau sholat biasa, Jom, sholat kayak subuh atau maghrib lah, yang agak rame gitu di masjid. Sama takut. Akhirnya saya berpikir gini, masa saya mau kayak gini terus kan? Yeah. Ingat deh pas main bola di Ya Lembang. Eta salat pertama berjamaah. Desember 2000. Lain Desember aja. Desember, Jom, main bola di Lembang mah Desember 2020, akhir tahun 2020. Nah kan? Lain ya Desember. Lain ya. Akhir 2020, Jom. Lah pokoknya mah eta intinya mah. Eta pertama. Setelah sekian lama. Pada saat itu saya mikirnya gini kan. Ini teman-teman saya semua. Kalau terjadi sesuatu pada saya, manyak cicing wae gitu kan. Ya kena, ya masa mau diem gitu kan. Dan ente akhirnya memaksakan sholat bareng
awalnya gini, biarin dulu sholat berjamaah gitu kan. Dan saya sendiri sholat. Oh, niatnya gitu. Tapi saya masa mau kayak gini terus sih. Dari situlah saya ikut sholat berjamaah. Dan alhamdulillah tidak terjadi sesuatu. Seolah-olah apa namanya, mental block terbuka. Dia awalnya mental saya tuh jadi udah ketutup lah buat saat berjamaah tuh. Di situ terbuka. Dari situ saya mulai berani yang namanya sholat berjamaah. Ya ngerti. Ente ada di samping orang waktu itu. Setelah itu udah nggak takut lagi sholat berjamaah? Takut ada. Cuman jadi seolah-olah jadi gini. Ada mendingan lah ya? Bukan mendingan, jadi mikirnya gini. Kemarin juga saya sholat nggak kenapa-napa. Jadi saya berprinsip ke sana gitu kan. Kemarin itu tekunan awan. Akhirnya pira-pira kunanawan gitu kan? Gitu. Pasti aman lah. Pasti gitu. aman. Nah mulai dari situ saya kan kerja di lapangan. Misalkan ada duhur. Saya emang sholat berjamaah agak ditunda dulu. Agak belakangan lah. Jadi gini, misalkan gini. Ada nih. Bukan di saya tuh suka apa dulu ya? Nongkrong dulu, ngerokok dulu di masjid tuh. Orang lain beres sholat berjamaah, saya baru sholat, masuk gitu kan. Jadi terus aja kayak gitu setiap hari. Terus saya mencoba lagi biar gimana ya? Ya maksudnya mau kayak gini terus kan. Akhirnya saya coba lagi saya berjamaah, gak kenapa-napa. Aman lah ya? Aman. Kalau sensasi ada. Sampai sekarang nggak? Sekarang udah nggak. Ajar aja lah sekarang. Ajar ya. Udah nggak ada pantangan, udah nggak ada takut. Tapi untuk sholat Jumat, Jom ya, ini bukan pembelaan buat ente ya, enggak? Ya. Ini mah sekedar informasi karena aku pernah dengar dari Habib Hussein Japar yang ada di MLI. Kalau emang ada wabah tertentu, ya nggak apa-apa, cina nggak sholat Jumat juga gitu kan. Apalagi kan kemarin lagi corona. Iya. Karena pada saat zaman dulu, ketika ada satu wabah, pokoknya mah boleh tidak sholat Jumat, tapi dengan alasan tertentu lah intinya mah gitu kan. Boleh. Nah jadi ya kamu kamari alasan corona kan. Terus ente ya ketakutan, kayaknya sugan lah. Tina naon lah, sugan. Allah pengertian Pak. Pengertian, sangat apa ya, mengetahui lah segala sesuatu. Satu yang ada di diri saya tuh sangat mengetahui. Nah dengan cara ente ngelawan itu, ya ente menang lah. Gitu, menang kan? memaksakan gitu karena memang itu satu ujian juga kan. Yang pada akhirnya ente bisa lulus nih dari ujian ini gitu. Tapi ada ujian selanjutnya Jom, nanti teh ada lagi terus karena selama kita hidup nggak akan pernah selesai. Jadi gini ya, yang saya rasain buat ngerasa soal ketenangan tuh ternyata tipnya itu gini ya, suara itu dikerasin suaranya. Suara apa? Jadi misalkan saya sholat sendiri di rumah nih, bacaannya dikerasin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya fokus ke sana gitu. Oh. Jadi seolah-olah si pikiran tuh fokusnya ke sana gitu. Ke suara ente sendiri. Suara gitu. Iya. Saya menemukannya dari sana. Triknya sana iya. Apa trik itu dari siapa? Menemukan sendiri. Jadi saya ngutak-atik. Saya sholat sambil merem pernah. Merem terus. Masih ada tuh hawa-hawa iya. Terus ternyata triknya gitu. Yang saya rasain rasa kenyamanan tuh jadi soalnya dikerasin aja. Oke. Jadi seolah-olah pikiran kita fokusnya ke sana gitu, ke bacaannya gitu kan. Kalau buat sholat sendiri di rumah gitu kan. Kalau buat ke masjid, misalkan mau sholat Jumat, ya saya pertama duduk di belakang. Di paling belakang lah. Bisa paling belakang, bukan paling depan. Jadi kalau ada kenapa-napa, Mupadik langsung keluar aja. Tapi harus digarisbawahi ya. Sekarang tuh kita bisa menertawakan ini gitu, Jom. Ini tuh udah jadi lucu gitu. Karena kita udah bisa ngelewatin ini nih gitu. Udah bisa ngelewatin rasa sakit atau apapun lah kejadiannya.
Berarti intinya ente udah bisa berdamai dengan semuanya, Jom. Ketika rasa sakit bisa ditertawakan, ketika sebuah kejadian bisa ditertawakan, ya kita udah berdamai aja dengan kejadiannya. Jadi lucu aja gitu. Nah, terakhir berarti sarannya adalah jadi gini, misalkan kita mau sholat Jumat kan, pertama harus terisi, ya istilahnya harus makan dulu biar kenyang. Ya betul. Harus kenyang. Ya. Jadi harus kenyang aja dulu, harus makan syaratnya. Yang kedua, ya buat pemula, ya sapnya paling belakang. Jangan di depan, harus paling belakang. Ini berdasarkan pengalaman ente. Pengalaman. Ya mau diaplikasikan ke kehidupan Anda yang ngerasain atau enggak ya balik lagi ke Anda. Ini mah bisa tentang gereja. Oke, terus? Tapi paling belakang. Emang rasa nyaman gitu kan. Amanah. Paling enggak kalau ada apa-apa bisa langsung pergi gitu. Langsung pergi ya. Soalnya dulu saya ngalamin takut ke masjid itu sangat ya lumayan gitu kan. Saya memaksainnya juga kan 5 kali balikan ke masjid itu. Nggak jadi lagi gitu kan. Akhirnya saya memaksakan. Ternyata triknya biar tenangnya itu sebelum ke masjid makan dulu, sapnya paling belakang. Ya. Itu kan saran dari Reja ya. Iya. Aku punya saran nih. Gimana? Pertama, ya tadi Reja kan bilang suara harus dikerasin. Iya. Bacaan dikerasin. Iya. Berarti Reja ngasih 3 trik. Aku juga punya nih. Apa? Yang pertama, kalau mau coba sholat berjamaah, sholatlah berjamaah dengan teman-teman kalian dulu. Betul. Betul. Terus yang kedua, lawan. Harus berani memaksakan. Lawan. Betul, memaksakan. Kalau nggak pernah ini harus mencoba lah. Kalau nggak pernah mencoba ya nggak bakalan kejebol. Jadi seolah kan waktu dulu tuh seolah mentalitas udah keblok gitu, udah ketutup. Jadi ketika saya udah sholat berjamaah, merasa aman, dari situlah mulai kebuka gitu kan. Walaupun sensasi emang ada, tapi istilahnya kalau udah kebuka udah enak. Ini pertanyaan sampingan nih. Ya. Ada nggak sensasi yang ngebuat ente ketagihan? Contoh ya. Sensasi ente apal tuh? Nawan. Ketika kaki ente ketusuk duri. Bayangkan kaki ente ketusuk duri. Ada duri kecil Jong. Tapi ketika digini-gini tuh enak si duri itu nih. Ingat tuh? Ingat. Tapi sakit tapi bikin ketagihan karena enak gitu. Ada nggak satu sensasi anxiety yang bikin ente ketagihan sudah? Ya nggak ada lah. Yang bikin ente, aduh kenapa ya sensasi ini tuh nggak ada gitu. Kayak aku pernah ngerasain sensasi ini, tapi sekarang kok nggak dirasain lagi. Ya enggak lah. Jangan mencari-cari kecemasan gitu. Beda berarti ya. Orang lain ingin dihilangkan, ini mencari-cari. Enggak, maksudnya kayak rindu gitu sensasi. Ya jangan sampai. Enggak berarti ya, enggak ada. Jangan. Jadi beda sama tusuk duri itu ya, yang bisa dinikmati di gini-gini gitu kan. Beda. Enggak ada. Oke, terima kasih sudah 37 menit. Kita nggak tahu ini yang tayang berapa menit karena pastinya banyak sekali yang dipotong. Jalanan berisik. Ada lagi nggak? Udah. Nggak, dan gini terakhir. Kenapa Reja tangannya selalu kayak gini? Selalu gini nih. Ya. Karena ada yang dia sembunyiin. Coba Jom, perlihatkan Jom. Apa tangan? Tangan. Oh, ini agak belang. Ya, ini agak belang nih. Dia tiap hari pakai motor. Jadi saya ini kan kerja sales jarang pakai sarung tangan intinya gitu kan. Jadi agak belang. Bukan karena anxiety berarti ya? Bukan, nggak ada hubungannya sama anxiety, nggak ada. Ini itu aja kena matahari. Karena ente kan jadi gitu. Gawe kan perlihatkan Jom. Iya. Kelihatan jadi kan kerja. Iya. Jadi kan kerja pakai jaket segini. Otomatis yang kena matahari segini. Jadi belangnya segini. Saya tiap hari panas-panasan. Di bawah terik panas matahari gitu kan. Kerja keras lah ya. Iya. Oke, terima kasih. Seperti biasa kita gini